Oke, sudah terlihat share screen saya? Oke, di kesempatan siang kali ini saya akan coba berbagi sedikit pengalaman saya sebagai praktisi di bidang digital marketing mengenai topik keamanan digital dan keterampilan digital. Oke, di pertama kita lihat ada data yang cukup menarik teman-teman. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Hootsuite. VR Social itu sebuah lembaga riset internasional. Oke, ya, saya hilangkan dulu background-nya teman-teman, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Hootsuite VR Social, itu sebuah lembaga riset yang memang fokus untuk mengkaji perilaku digital di hampir semua negara di dunia termasuk di Indonesia. Nah, dari data yang ditampilkan ini adalah data tahun 2022 bulan Februari, jadi ini data masih cukup baru teman-teman. Nampak bahwa jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 277,7 juta jiwa. Tuh. Nah, yang menarik adalah data pengguna aktif mobile, jadi koneksi mobile yang aktif di Indonesia itu mencapai 370,1 juta. Itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia itu sendiri. Jadi 133,3% jumlahnya lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya karena rata-rata HP kita itu dual SIM, jadi satu HP itu memiliki dua nomor dan dua-duanya aktif, meskipun yang satunya hanya sebagai paket data saja, tapi itu sudah dihitung sebagai koneksi yang aktif. Nah, yang data berikutnya, pengguna aktif internet di Indonesia itu mencapai 204,7 juta jiwa atau 73,7%, cukup banyak ya pengguna internet aktif di Indonesia. Nah, data berikutnya dan masih dari Hootsuite VR Social menunjukkan bahwa ternyata orang Indonesia memang sangat senang berseluncur di dunia maya. Jadi kita dalam satu hari itu diberi waktu 24 jam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tapi ternyata rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktunya di depan layar gadget kita, di depan layar laptop kita itu lebih dari sepertiga waktu kita, yaitu rata-rata sekitar 8,5 jam. Bayangkan teman-teman, lebih dari sepertiga waktu kita, 8,5 jam hidup kita dalam satu hari itu dihabiskan di depan layar internet kita. Nah, mengapa kita sadar kita harus memiliki keterampilan digital? Karena memang saat ini semuanya sudah serba go online. Kita pesan makanan bisa lewat gadget kita kemudian hendak bepergian, pesan tiket juga lewat gadget kita. Semua aktivitas sudah dapat kita lakukan melalui layar handphone kita, melalui genggaman tangan kita. Nah, karenanya itu kita harus waspada. Apalagi waktu berinternet orang Indonesia itu lebih dari 8,5 jam per hari. Semua aktivitas kita dilakukan internet, termasuk kerja-kerja teman-teman sobat ASN. Nah, dari satu sisi itu adalah hal yang positif. Dengan gadget kita, tapi di sisi lain kita juga harus sadar bahwa kejahatan digital atau cybercrime itu juga meningkat. Apa itu cybercrime atau kejahatan digital? Kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Nah, teman-teman sobat ASM perlu waspada. Mengapa? Karena aktivitas teman-teman sobat ASN ketika berinternet, ketika bertukar data, itu berarti data apa yang ditukarkan, data yang dipertukarkan, yang dipertaruhkan adalah data milik negara. Apa sih tujuan dari cybercrime itu? Tujuan dari cybercrime adalah mencuri data. Tadi juga sudah disampaikan di area pembicara sebelumnya Pak Gatot bahwa saat ini harta yang paling berharga adalah data. Itu sebabnya kenapa ada sebuah startup yang bisa memiliki nilai valuasi sampai miliaran rupiah. Kita tahu ada startup jasa transportasi
gitu, yang sudah valuasinya sampai miliaran. Padahal startup itu nggak punya armada satupun, itu kan luar biasa. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya armada, tapi valuasinya bisa sangat luar biasa. Mengapa bisa seperti itu? Karena dia pegang yang namanya data. Data itu sangat mahal. Nah, bagaimana proses cybercrime itu terjadi? Yang pertama biasanya dengan adanya link. Jadi memancing, memasukkan tautan personal data ke gadget kita, kemudian mereka mengambil data kita dan itu dijual kembali. Itu yang pertama melalui klik atau tautan, melalui link. Terus yang kedua bisa masuk juga ke sistem smartphone kita dan kemudian mengacak-acak sistem operasinya. Nah, ini hacker-hacker biasanya seperti ini. Atau yang ketiga malah membajak dan mengendalikan perangkat milik kita secara remote dari jarak jauh. Bagaimana cara mencegah cybercrime itu? Ada dua hal yang perlu teman-teman Sobat ASN pelajari, dipahami adalah yang pertama perlu diamankan adalah perangkatnya. Perangkat smartphone kita ini harus kita amankan. Yang kedua, baru kita bicara soal data-data yang ada di dalam smartphone kita ini. Itu. Oke. Nah, bagaimana sih melakukan pengamanan terhadap perangkat keras kita, terhadap HP kita? Nah, yang pertama, kita bisa, kalau misalnya terjadi ternyata handphone kita hilang, itu kita bisa melacaknya dengan menggunakan fitur yang dari Google itu Find My Device. Nah, kalau misalnya di HP zaman dulu itu baterainya itu bisa dilepas. Tapi kalau misalnya rata-rata di smartphone yang sekarang itu baterainya nggak bisa dilepas, sudah ditanamkan ke dalam perangkatnya. Nah, kenapa sih kok sekarang ribet banget HP-nya, baterainya nggak bisa dilepas? Itu sebetulnya salah satu bentuk dari pengamanannya teman-teman. Jadi meskipun smartphone kita ini dimatikan, jadi misalnya smartphone-nya teman-teman ini hilang, kemudian ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian dimatikan, itu kita masih tetap bisa mencari lokasi smartphone kita berada. Kenapa? Karena meskipun sudah dimatikan, tapi karena baterainya ditanamkan, itu masih ada listrik yang kemudian mengaktifkan fitur pelacakannya. Jadi kita masih tetap bisa mencari lokasi kita. Nah, dengan Find My Device ini kita juga bisa mencari, selain mencari lokasi perangkatnya, GPS-nya, titiknya ada di mana, kita bisa mengunci file atau bahkan menghapus dari jarak jauh dengan remote wipe. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan lupa membackup datanya. Itu tadi ya teman-teman ya, data harta karunnya itu adalah di data kita. Apalagi data kemudian yang ada di smartphone-nya teman-teman, di perangkat teman-teman adalah data milik negara yang sifatnya rahasia. Jangan lupa untuk selalu membackup data yang dimiliki oleh teman-teman. Backupnya seperti apa? Backupnya bisa kemudian kita menyimpan di perangkat lain, misal di hard disk eksternal atau di flash disk, itu juga bisa digunakan untuk kita manfaatkan untuk menyimpan data tersebut. Jadi kalau misalnya pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perangkat kita hilang, perangkat kita tercuri, kita masih punya backup datanya. Terus yang ketiga, data kita juga harus dilindungi dengan full disk encryption. Jadi menyulitkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data tersebut tanpa kata kuncinya. Itu kita perangkat dari pengamanan dari perangkatnya. Yang kedua, kita juga perlu mengamankan software-nya. Nah, pengalaman software-nya kalau misalnya yang paling sederhana, kalau zaman dulu sering HP saya kena virus atau komputer saya kena virus, gitu kan? Itu sering terjadi. Sebetulnya bukan hanya virus saja teman-teman, tapi ada yang namanya worm, ada yang namanya trojan, ada juga ada yang namanya ransomware. Kalau ransomware ini kemudian pihak hackersnya mengunci data-data yang ada di kita dan kemudian meminta tebusan. Jadi kalau misalnya tidak ditebus, data itu akan dihapus. Bayangkan teman-teman kalau misalnya data yang kemudian dikunci adalah data-data milik publik.
misalnya sebuah rumah sakit, kemudian database-nya kena ransomware, kemudian hackersnya minta tebusan, kalau misalnya tidak ditebus, data tersebut akan dihapus. Itu kan sangat berbahaya sekali. Gitu. Jadi memang ini juga perlu teman-teman waspadai. Ada juga adware, ada spyware, itu yang perlu kita waspadai. Jadi bukan hanya di sisi hardware-nya saja yang perlu kita lindungi, tapi dari sisi software dan aplikasinya juga harus kita lindungi juga karena ancamannya cukup banyak. Nah, bagaimana cara pengamanannya? Nah, sebetulnya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, teman-teman. Jadi biasanya nih kalau teman-teman atau termasuk saya pribadi ketika menginstal sebuah aplikasi itu biasanya saya suka malas baca. Akibatnya ketika muncul izinkan aplikasi mengakses foto, saya izinkan. Izinkan aplikasi mengakses nomor kontak, izinkan. Karena apa? Karena saya terburu-buru pengen cepat-cepat menggunakan aplikasi tersebut dan saya malas baca. Akibatnya semua yang diminta oleh aplikasi tersebut saya izinkan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Biasanya kita takut nih kalau misalnya tidak mengizinkan, tidak memberikan izin ke aplikasi untuk mengakses data kita, itu aplikasinya nggak jalan. Belum tentu juga. Kita lihat konteksnya dulu, teman-teman. Apakah aplikasi tersebut memang betul-betul membutuhkan izin untuk mengakses data kita? Misalnya saya baru mendownload suatu aplikasi untuk editing gambar. Kemudian aplikasi tersebut minta izinkan mengakses nomor kontak. Loh, buat apa hubungannya kita mengakses? Saya mendownload aplikasi untuk edit foto dengan nomor kontak kita. Itu kan tidak ada hubungannya. Ya sudah, tidak diizinkan. Atau misalnya aplikasi edit foto, tapi kemudian dia minta lokasi GPS kita. Izinkan aplikasi untuk mendeteksi lokasi GPS Anda. Itu kan tidak ada hubungannya karena fungsinya hanya untuk mengedit gambar. Akan berbeda mungkin ketika kita mendownload aplikasi ojek online. Misalnya saya mendownload aplikasi ojek online, kemudian ada permintaan untuk mengizinkan membagikan lokasi. Yang mau nggak mau memang perlu di-sharekan lokasinya. Karena kalau misalnya saya mendownload aplikasi ojek online, tapi kemudian saya tidak mengizinkan membagikan posisi saya, nanti bagaimana driver ojek online itu bisa menemukan saya. Gitu. Jadi bijaklah ketika teman-teman memberikan izin bagi aplikasi untuk mengakses data kita. Gitu. Jangan semuanya kemudian semua yang diminta oleh aplikasi kita izinkan karena belum tentu relate dengan fungsi dari aplikasi tersebut. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur nggak masalah, kita masih bisa mengatur ulang, disetting ulang izin yang sudah kita berikan di mode pengaturannya. Jadi kita bisa atur ulang lagi akses mana yang kita buka, kita berikan ke aplikasi, akses mana yang tidak kita berikan. Nah, mungkin teman-teman sobat ASN pernah mengalami ya, atau mungkin teman dari temannya juga yang tiba-tiba mendapatkan informasi atau dari pinjaman online, pinjol. Oh, ini yang namanya, tolong kasih tahu ke yang namanya Pak Tri untuk membayar pinjamannya segala macam. Kadang kita suka bingung loh, dari mana nih aplikasi pinjol kok tahu nomor kontak kita. Nah, itu disebabkan karena orang yang meminjam, mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjaman online itu mengizinkan aplikasinya untuk mengakses nomor kontaknya. Nah, kebetulan nomor kontak teman-teman ada di dalam nomor kontak orang yang meminjam itu, jadi langsung terdeteksi teman-temannya siapa saja. Nah, itu juga kan sangat mengganggu ya teman-teman ya. Jadi perlu hati-hati dalam ketika memberikan izin bagi aplikasi untuk mengakses data kita. Nah, pengamanan perangkat yang lainnya adalah yang pertama dengan teman-teman perlu menguatkan kata sandi atau kata kuncinya atau passwordnya. Nah, biasanya password orang Indonesia itu mudah ditebak. Tidak jauh-jauh dari yang pertama tanggal lahir, yang kedua nama anak, gitu.
Itu biasanya passwordnya orang Indonesia atau menggunakan angka yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5 ABC atau Bismillah atau rahasia. Itu kan password yang sering digunakan oleh orang Indonesia. Yang paling sering adalah menggunakan tanggal lahir atau nama anak. Nah, ini sangat mudah untuk diretas. Kenapa? Karena tanggal lahir kita, nama anak kita itu dengan mudah bisa diketahui dari sosial media. Gitu. Oh, pengen tahu tanggal lahirnya saya Tri Hadianto, ya tinggal lihat di Facebook saja. Di Facebook kan ada ini tanggal lahirnya tanggal berapa. Gitu. Nama anaknya Tri Hadianto siapa? Oh, ada di Facebook. Jadi itu memang beresiko untuk kita menggunakan password seperti itu. Gitu. Nah, yang bisa kita gunakan adalah pengamanan perangkatnya tadi berupa password ya. Passwordnya berarti harus unik, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter. Jadi kombinasi dari itu, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya, dan ada simbolnya. Ini kalau misalnya teman-teman menggunakan kombinasi dari 4 hal ini, itu passwordnya akan sulit diretas, karena rata-rata mengapa sebuah password bisa ditembus karena memang terlalu mudah ditebak. Nah, selain password, kita juga bisa menggunakan pengamanan perangkat berupa fingerprint. Jadi sudah banyak smartphone yang harus pakai sidik jari. Nah, ini juga sangat bagus dengan pencocokan deteksi sidik jari. Terus yang ketiga, juga dengan face authentication. Ini di handphone juga sudah banyak yang dengan fitur pendeteksi wajah dengan menggunakan kamera. Ini tolong teman-teman aktifkan karena ini sangat berguna mencegah, mengantisipasi ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab hendak mengambil alih perangkat teman sobat ASN. Nah, hal lain yang perlu dilakukan ini mungkin sebetulnya hal simpel saja, kita pengamannya dengan hal yang cukup simpel adalah tolong minimalkan penggunaan wifi publik. Terutama ketika sobat ASN teman-teman hendak melakukan transaksi elektronik. Ini tolong jangan menggunakan wifi publik. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih di wifi publik itu ada berapa ratus orang yang menggunakannya. Kita nggak tahu orang-orang yang berada menggunakan wifi yang sama itu apakah semuanya orang baik atau ada orang dengan niat yang buruk. Jadi kalau saya pribadi selalu meminimalisir penggunaan wifi di hotel, di bandara, di kafe, di mall, itu saya selalu menghindari penggunaan wifi publik itu. Apalagi kalau misalnya wifi publiknya gratisan, tidak diproteksi. Nah, itu saya lebih waspada lagi. Apa motivasinya kemudian dia membagikan wifi secara gratisan? Gitu. Sekali lagi, yang dipertaruhkan oleh teman-teman ASN, sobat ASN adalah data milik negara. Itu yang kemudian kita harus waspada. Oh, Pak Tri, ini saya kebetulan kuotanya habis. Jadi saya nggak bisa pakai kuota pribadi, nggak bisa pakai paket data. Apa yang dilakukan? Ya sudah, mau nggak mau, terpaksa kita harus menggunakan wifi publik itu hanya untuk membeli kuota saja. Tapi begitu kita sudah punya kuota internet, wifi publiknya dimatikan, kemudian kita pakai kuota milik sendiri. Itu lebih aman. Atau misalnya ketika kalau teman-teman sedang berada di kantor, berarti memang wifi-nya hanya digunakan oleh orang-orang kantor, hanya orang-orang kantor saja yang mengerti passwordnya, itu relatif lebih aman. Karena kalau misalnya seorang hacker, dia sudah masuk ke wifi publik, dia dengan mudah bisa melihat IP address-nya, siapa saja yang sedang terkoneksi, mereka bisa masuk ke jaringan kita, melihat data kita tanpa kita sadari. Nah, terus yang berikutnya untuk penggunaan email, ini berhubungan dengan keamanan data juga memang dianjurkan menggunakan email resmi yang ada GoID-nya, jadi nama Anda go.id. Ini penting untuk ketika kita melakukan aktivitas kerja, mengirimkan data-data negara.
hindarkan, minimalisir ketika kita mengirimkan data beraktivitas dengan menggunakan email yang gratisan. Contohnya yang biasa kita gunakan adalah email Gmail. Mengapa dihindarkan? Mengapa harus kita minimalisir? Karena kalau kita mengirimkan email melalui Gmail, otomatis data yang diupload diunggah di Gmail itu disimpannya di servernya Google. Kita nebeng ke servernya Google. Karena itu servernya milik Google, ya Google sah-sah saja kemudian ketika Google mengakses data-data tersebut. Kita nebeng, makanya kemudian pemerintah Republik Indonesia sekarang sedang gencar, sedang aktif mempromosikan penggunaan email .co.id. Kenapa? Karena email.co.id itu tidak disimpan di servernya Google, tidak lagi nebeng di servernya pihak ketiga, tapi disimpan di pusat data nasional. Itu relatif lebih aman teman-teman, karena tanggung jawab kita sebagai ASN memang bagaimana supaya data negara itu bisa terjamin. Nah, berikutnya juga minimalkan berbagi file dengan menggunakan WA. Kadang kita suka males kalau misalnya mengirimkan data lewat email, apalagi email resmi ya, email resmi kantor ya. Lebih simpel pakai WA saja. Nah, itu juga beresiko, cukup beresiko teman-teman. Nah, tips ringan yang lain adalah biasakan logout. Nah, ini teman-teman sobat ASN, siapa yang jarang logout? Jadi biasanya agak malas nih ketika kita sudah pakai email, kemudian mengakses email, kemudian kita menggunakan akun sosial media kita, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, biasanya agak males nih kita sudah pakai, terus kita menyelesaikan aktivitas kita di penggunaan email dan sosmednya, kita biasanya malas untuk logout. Nah, itu juga berisiko. Jadi biasakan setelah kita menggunakan email, setelah kita akses masuk ke website, apalagi kemudian itu website e-commerce, e-banking, itu biasakan kita melakukan logout. Nah, apa alasan orang agak enggan logout? Itu biasanya karena memang lupa password. Gitu. Nah, passwordnya lupa Om Tri. Jadi saya mending login terus. Soalnya kalau saya logout, itu saya takutnya nggak bisa login lagi. Nah, biasanya banyak yang seperti itu. Nah, tipsnya adalah aktifkan verifikasi 2 langkah. Jadi kalau misalnya kita lupa email passwordnya kita nanti bisa mengklik lupa password. Nanti akan diingatkan oleh platformnya, passwordnya apa, gitu. Kemudian untuk keamanan juga, tadi ya sudah saya sampaikan bahwa password yang baik itu terdiri dari huruf besar, ada huruf kecilnya, kemudian angka dan simbol, dan kalau bisa berupa doa. Kenapa? Karena ini bagian dari afirmasi kita. Gitu. Kalau saya kebetulan praktisi, saya seorang pengusaha, jadi saya memang setiap kali habis menggunakan email, saya logout, saya menggunakan sosmed, saya logout, kemudian ketika saya login lagi, itu saya harus memasukkan password, dan password itu berupa doa. Gitu. Jadi setelah saya masukkan password berupa doa itu, saya klik enter, kemudian saya bilang amin. Jadi afirmasi setiap kali kita menggunakan aktivitas di dunia digital, menggunakan email, menggunakan website, menggunakan sosial media, setiap kali login itu sama saja dengan saya berdoa. Kemudian tadi jangan menggunakan password berupa tanggal lahir atau nama anak, karena dengan mudah kita dapat mendapatkan itu di sosial media. Kemudian ganti password secara berkala, dan jangan lupa menghapus history serta cookies-nya, karena itu juga rentan. Nah, yang berikutnya sobat ASN, lindungi data pribadi. Jangan sembarangan memberikan identitas pribadi kita. Contohnya adalah KTP atau kartu keluarga. Biasanya nih kalau saya pribadi, kebetulan saya tinggal di perumahan, di perumahan itu sering kali dari pihak ada yang minta, oh bapak-bapak tolong kirimkan KTP-nya, ini ada bantuan, tolong kirimkan kakaknya gitu. Banyak teman-teman yang kemudian langsung share
scan KTP-nya atau kartu keluarganya. Gitu. Itu juga perlu kita waspadai. Jadi kita hanya memberikan informasi tersebut ke pihak yang betul-betul membutuhkan. Kalau misalnya tidak berkepentingan, itu tidak usah diberikan. Misalnya nih, anak saya mau sekolah, mau masuk SD, itu butuh kemudian scan KTP dan kartu keluarga. Itu memang wajib diberikan. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa anak itu si A itu memang orang tuanya siapa dan siapa. Itu harus melampirkan kartu keluarga. Tapi kalau untuk pihak lain yang tidak berkepentingan dengan urusan yang seperti tadi, itu tidak usah diberikan. Gitu. Ada data-data pribadi yang memang kemudian bisa kita sharekan, bisa kita berikan ke pihak lain seperti nama, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, warga negaraan, agama. Itu data pribadi yang sifatnya umum yang kemudian boleh kita bagikan. Nah, tapi ada juga yang nggak nyaman nih kalau misalnya nomor teleponnya dibagikan, ya nggak apa-apa. Itu berarti biasanya ada nomor telepon yang memang pribadi khusus untuk keluarga, ada yang nomor telepon yang diberikan untuk memberikan bisa di-share ke publik untuk dalam konteks memberikan pelayanan ke masyarakat. Itu biasanya kemudian ada pembedaan tersebut. Email juga seperti itu, ada email pribadi, ada email untuk aktivitas kerja, itu yang bisa di-sharekan. Informasi data pribadi umum ini boleh dibagikan, tapi ada juga data informasi pribadi yang sifatnya khusus. Tadi seperti NIK, kemudian data keuangan, data keluarga, NPWP, dan yang paling berbahaya adalah ketika nama gadis ibu kandung. Ini yang betul-betul teman-teman sobat ASN tolong dikit. Ini ada di kartu keluarga kita. Kita nggak sadar bahwa nama gadis ibu kandung itu sebetulnya tercantum di kartu keluarga. Itu kalau saya pribadi, mohon maaf, itu kalau misalnya diminta untuk membagikan, men-share kartu keluarga, itu nama gadis ibu kandung, itu saya buramkan. Bukan saya tidak hormat terhadap almarhumah ibu saya, tidak. Tapi memang kemudian karena nama gadis ibu kandung ini jadi kunci untuk masuk ke dunia perbankan. Gitu, misalnya karena zaman sekarang perbankan juga sudah serba go online. Saya misalnya ATM saya hilang, saya bisa menghubungi call center untuk minta kartu yang baru, nomor PIN yang baru. Nanti akan dilakukan proses verifikasi. Gitu. Dicek lagi namanya siapa, alamatnya, tanggal lahir, dan segala macam. Itu adalah data-data umum yang kemudian bisa dicari orang di sosial media. Nah, kuncinya memang ada di itu, nama gadis ibu kandung. Kalau misalnya nama gadis ibu kandung ini sudah bocor, wah itu resikonya sangat besar, teman-teman. Itu rekening kita bisa diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain itu ada data-data pribadi yang sifatnya khusus seperti pandangan politik kita mungkin tidak perlu kita sharekan ke pihak lain. Kemudian PIN, password, OTP itu juga tidak boleh kita bagikan ke pihak lain. Yang berikutnya tadi juga sudah disampaikan, tolong hargai dan lindungi privasi anak kita. Apalagi kemudian kalau anak kita usianya masih di bawah umur. Kadang, anak pertama ini kita lagi seneng-senengnya, lagi bangga-bangganya punya anak, sebentar-sebentar difoto, diupload. Mungkin tidak perlu seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak tahu kondisi di luar seperti apa, dan pada dapat anak itu bisa mengintai setiap saat. Begitu juga kalau anak kita misalnya sudah besar, anak saya jadi dokter, saya bangga anak saya jadi dokter, kemudian semua aktivitasnya diposting di sosial media, itu nanti dianggap mengganggu profesionalitas yang bersangkutan. Itu soal digital, keamanan digital yang perlu kita cermati. Kita sekarang langsung masuk ke keterampilan digital. Apa saja sih keterampilan digital yang perlu kita miliki? Yang pertama adalah bagaimana sih kita mengetahui suatu berita. Jadi saat ini kan informasi sudah terbuka, teman-teman. Kita rata-rata mengakses internet itu dalam satu hari bisa lebih dari 8 jam. Informasi dengan mudah bisa kita dapatkan langsung dari genggaman tangan kita. Kita lagi rebahan di kamar pun informasi langsung muncul ke genggaman tangan kita. Dari sekian banyak informasi yang bertebaran,
bagaimana cara kita memilah apakah suatu berita itu hoax atau bukan. Yang pertama adalah cermati alamat situsnya dulu. Yang kedua, teman-teman perlu waspada terhadap kalimat-kalimat yang sifatnya provokatif. Kemudian cek gambar dan beritanya, serta cek sumber siapa yang menyebarkan, pertama kali menyebarkan berita tersebut. Kita bahas satu persatu ya, Sobat ASN ya. Yang pertama adalah cermati alamat situsnya. Apakah informasi tersebut memang betul-betul dikeluarkan oleh instansi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu kalau misalnya instansinya dari pemerintah ya berarti domainnya itu adalah www kemudian belakangnya .go.id. Berarti memang itu informasi yang datang dari pihak yang memang akurat. Kita perlu waspada kalau informasi tersebut berasal dari domain yang gratisan atau domain lain yang kurang familiar, gitu. Misalnya blogspot atau WordPress atau .xyz, gitu. Itu kita perlu lebih waspada. Memang bukan berarti semua informasi yang dari website seperti itu berarti otomatis hoax, belum tentu juga teman-teman, karena banyak juga informasi yang berasal dari domain yang kurang familiar itu informasinya betul. Tapi memang kita tetap perlu waspada dulu. Kalau misalnya informasinya ternyata berasal dari sumber yang kurang familiar, berarti kita harus waspada. Dicek dulu kebenarannya, dicek dulu kualitasnya. Yang kedua, waspadai kalimat-kalimat provokatif. Gitu. Biasanya ini munculnya di headline, jadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya, Mas Gatot. Gitu. Kalimat-kalimat headline yang sifatnya provokatif itu perlu kita waspadai. Apalagi sampai kalimatnya mengandung hal-hal yang sensitif bahkan sara. Itu kita harus waspada. Atau misalnya di headline-nya memuat tanda tanya, memuat banyak tanda seru, menegaskan bahwa seolah-olah headline itu sangat penting. Itu kita justru harus waspada. Juga ketika misalnya di berita itu memuat ajakan untuk memviralkan. Nah, ini saya tambah waspada lagi nih. Jangan biarkan informasi ini berhenti di tangan Anda. Ayo sebarkan kebaikan. Nah, kalimat-kalimat ajakan memviralkan itu berarti memang di-create, dibuat oleh si pemilik berita untuk bagaimana caranya supaya berita itu bisa diviralkan. Itu justru kita harus waspada. Itu juga ada kalimat-kalimat yang menyudutkan orang atau golongan tertentu. Teman-teman pasti sudah sadar, Sobat ASN sudah sadar bahwa sekarang semakin dekat ke tahun politik 2024, ini sudah mulai menghangat. Tensinya sudah mulai naik, indikasi-indikasinya sudah mulai muncul. Kita harus waspada ketika ada suatu berita yang menyudutkan golongan atau orang tertentu. Karena apa? Karena sebuah berita yang baik itu memang harusnya bersifat netral, tidak berpihak ke satu golongan tertentu. Yang berikutnya juga cek kualitas fotonya, apakah gambar yang sudah diposting dan berita itu relate, nyambung atau enggak, begitu. Karena banyak berita-berita hoax yang antara gambar sama berita itu enggak nyambung. Beritanya apa, gambarnya apa, gitu. Itu kita bisa cek menggunakan Google Search Image atau Yandex Image untuk melihat relevansi gambarnya. Kalau Google Image tampilannya seperti ini teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini, kemudian nanti bisa di copy paste saja link gambarnya atau gambarnya bisa diupload. Nanti akan muncul gambar ini sebetulnya sudah pernah diunggah kapan oleh siapa. Itu. Hal yang sama juga dengan menggunakan Yandex, ini juga kita bisa memasukkan gambar yang kita curigai, kita indikasikan sebagai suatu hoax, kita masukkan ke sini, kemudian nanti Yandex akan menginformasikan ke kita originnya itu asalnya dari mana, siapa yang pertama kali mengunggah, mengupload berita ini dan kapan. Jadi kita bisa lihat nih, ini beritanya sebenarnya sama foto sama beritanya nyambung atau enggak gitu. Jangan-jangan beritanya tentang apa, fotonya, gambarnya itu pas kejadian tahun berapa. Itu kan banyak yang berita hoax yang seperti itu. Selain beritanya, juga dicek kualitas beritanya. Selain gambarnya juga perlu dicek kualitas beritanya. Gitu. Bisa ada dua situs.
pertama cekfakta.com. Cekfakta.com ini merupakan kolaborasi teman-teman media itu dari Asosiasi Media Cyber Indonesia (AMSI). Itu terdiri dari 22 media daring seluruh Indonesia, berdiri sejak tahun 2018. Atau teman-teman juga bisa akses situs turnbackhoax.id. Ini dari teman-teman Mafindo, masyarakat anti fitnah Indonesia. Ini situsnya teman-teman, cekfakta.com. Ini terlihat kolaborasi dari media-media besar yang kredibel. Ada Detik, ada Kompas, ada Tempo, ada di Jakarta Post, Liputan 6, Viva, Kata Data, dan yang lain-lain. Jadi mereka 22 media daring ini berkolaborasi, saling cek dan recheck untuk ketika ada suatu berita muncul, karena reputasi mereka juga ikut dipertaruhkan di sini. Jadi kita lihat beritanya, update-nya seperti apa bisa kita cek di cekfakta.com atau di turnbackhoax.id. Ini juga sama, bisa langsung muncul berita itu hoax atau bukan hoax. Ini sangat membantu. Nah, bagi teman-teman yang lebih aktif di HP Android, itu juga bisa mendownload aplikasi Hoax Buster Tools. Ini juga dari teman-teman Mafindo, itu sudah ada di Play Store. Saya kurang paham ya di iOS apakah ada atau enggak, karena kebetulan saya bukan penggemar, bukan pengguna iOS. Ini sudah diunduh kalau di Play Store, sudah banyak yang mengunduhnya. Rating bintangnya juga cukup baik. Fiturnya macam-macam. Kalau teman-teman mendownloadnya, kemudian ada fitur kita bisa memberikan laporan, melaporkan, kemudian kita bisa mengecek gambar, mengecek berita. Ini cukup lengkap. Yang berikutnya, telusuri sumbernya. Apakah berita tersebut memang muncul dari sumber yang betul-betul bisa dipercaya? Gitu. Nah, biasanya berita-berita hoax itu tidak secara jelas menampilkan, menyebutkan sumbernya. Itu kalau saya pribadi, ketika ada berita kemudian dia tidak menyampaikan sumbernya sama, sumbernya tidak valid, itu memang perlu kita curigai, perlu kita waspadai sebagai hoax atau berita bohong. Nah, dari sekian banyak tools yang kita gunakan, sebetulnya tools yang paling canggih itu ada pada diri kita sendiri. Jadi tools yang tadi sudah saya sebutkan adalah tools ciptaannya manusia. Sebetulnya tools paling canggih adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, adalah diri kita sendiri. Itu tools yang paling canggih untuk mencegah penyebaran hoax. Jadi ketika teman-teman sobat ASN mendapatkan suatu berita, perlu dicek dulu. Ini beritanya benar atau tidak, hoax atau bukan. Kalau misalnya ternyata beritanya hoax, ya sudah, tidak usah diteruskan. Oh, ternyata beritanya benar nih, betul-betul terjadi, bukan hoax. Apakah langsung di-share? Jangan dulu, tahan dulu. Ketika teman-teman mendapatkan berita itu sudah benar, kita lihat dulu bermanfaat atau tidak. Kalau misalnya ternyata beritanya tidak bermanfaat, berarti adalah informasi sampah, tidak usah dibagikan. Karena tidak semua berita yang benar itu termasuk kategori berita bermanfaat. Oke, kita sudah cek nih, beritanya benar dan juga bermanfaat. Apakah langsung dibagikan? Tahan dulu, kita cek dulu, penting atau tidak. Meskipun beritanya benar dan bermanfaat, tapi kalau ternyata tidak penting, itu kita simpan untuk diri sendiri. Tapi kalau ternyata beritanya benar, bermanfaat, dan penting, apakah otomatis dibagikan? Tahan dulu, jangan buru-buru membagikan. Kalau ternyata beritanya benar, bermanfaat, dan ternyata penting, kita cek lagi, ini mendesak atau tidak. Kalau misalnya tidak mendesak, beritanya benar, bermanfaat, dan penting namun tidak mendesak, kita tahan dulu beberapa saat, jangan buru-buru membagikan. Kalau misalnya ternyata beritanya benar, bermanfaat, penting dan mendesak, baru kita sebarkan. Jadi biasakan kita saring sebelum sharing. Kita saring dulu informasinya sebelum kemudian kita bagikan ke orang lain, sebelum kemudian kita sebarkan ke teman-teman kita. Prinsip dasarnya itu, saring sebelum sharing. Cek dulu beritanya sudah benar atau belum. Yang kedua, bermanfaat atau tidak.
yang ketiga penting atau tidak, dan yang keempat mendesak atau tidak. Setelah itu baru kita sebarkan. Nah, kalau misalnya setelah kita mendeteksi ternyata itu adalah berita hoax, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Jangan diam saja teman-teman. Karena apa? Teman-teman cukup beruntung, sobat ASN cukup beruntung karena sudah mendapatkan pendidikan literasi digital ini. Kita sudah mulai bisa membedakan mana yang hoax, mana yang bukan. Tapi di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang belum paham, belum mengerti bagaimana membedakan hoax dan bukan hoax. Gitu. Nah, kita sebagai orang yang sudah terliterasi bertanggung jawab untuk mencegah supaya tidak lebih banyak orang lagi yang terkena hoax. Caranya adalah dengan melaporkan berita hoax yang kita dapatkan. Banyak channelnya, gitu. Kita bisa lapor ke patrolisaber.id, atau kita juga kalau misalnya teman-teman mungkin dapat SMS spam ya, itu jangan lupa tekan tangkap layar pesannya, kemudian nomor pengirimnya siapa, kita laporkan ke BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Kalau misalnya kemudian ada kasus penipuan, itu terutama e-banking ya, penipuan itu juga dapat dilaporkan, cek rekening.id, kredibel.id, atau bisa ke layanan pengaduan 1-500-655 atau kirim email ke konsumen@ojk.go.id. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang merasa tertipu transaksi online, laporkan ke sini, nanti rekening penipu dapat dibekukan. Terus bisa juga melaporkan ke lapor.go.id, ini adalah situs milik Kepolisian Republik Indonesia. Kita juga bisa mengadu ke SMS 1708 di aplikasi lapor, atau bisa lewat Twitter juga. Nah, ini ada tools lain yang bisa teman-teman sahabat ASN gunakan, gitu, terutama ketika mendapatkan SMS ya yang atau telepon asing. Itu kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Karena etikanya juga ada. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Kalau misalnya saya mau telepon, pasti saya WA dulu nih. Mohon izin untuk telepon kapan ada waktu. Etikanya seperti itu. Apalagi kalau misalnya ini saya baru kenal, belum kenal dekat dengan yang bersangkutan. Jadi saya tidak pernah mengangkat nomor telepon yang tidak dikenal, apalagi nomor teleponnya asing ya, gitu, dari luar Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ada beberapa tools yang bisa sobat ASN gunakan. Ini ada di Play Store semua. Silakan dilihat, silakan di-download. Ada Icon, ada Sing.me, ada Kredibel.id, ada Get Contact. Gitu. Nah, jejak digital apa saja yang kita gunakan? Ini juga yang perlu dalam konteks keamanan digital harus kita pahami. Yang pertama adalah riwayat pencarian. Jadi kalau saya pribadi setiap kali habis browsing, biasanya saya seminggu sekali selalu menghapus histori. Hapus, tapi itu sebetulnya bisa jadi adalah rekam jejak kita. Yang berikutnya foto-foto kita yang pernah kita unggah, itu meskipun sudah kita hapus, video itu sudah kita hapus, tapi masih rekam jejak digitalnya masih tetap ada. Terus yang berikutnya foto yang ditandai atau di tag. Nah, biasanya di sosial media nih, di Facebook itu kita di tag sama teman kita. Itu juga jadi rekam jejak. Terus lokasi yang pernah kita kunjungi, kita check in di mana, itu juga rekam jejak kita. Kemudian interaksi di sosial media, like, share, komen, itu juga rekam jejak kita. Kemudian riwayat pencarian, meskipun kita menggunakan incognito mode, itu juga tetap muncul, dan persetujuan atau cookies yang diminta oleh browser. Itu juga rekam jejak yang kita tinggalkan di dunia maya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah ucap, salah sikap. Nanti kita bisa lanjut
uh, lebih seru lagi di sesi diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Zu.